رب العالمين نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sekarang halaman 34. Dan judulnya rada bagus, Al-Jam'u Bainaz Zawjat. Artinya poligami. Harusnya kang hadir wong kang kendel-kendel gitu guys. Ada yang dulu mental aja. Faidatun al-jam'u bainaz zawjat, mengumpulkan beberapa istri. Yajuzu lil hurri, diperbolehkan bagi laki-laki yang merdeka ya. Kebalikan merdeka itu berarti budak. Ayyajma'a baina arba'i zawjat, diperbolehkan untuk mempunyai 4 istri. Bisyartil adalati bainahunna, dengan syarat bisa bersikap adil terhadap mereka semua. Nah, ini lagi rame kan sekarang. Medsos isinya poligami apa ya? Di qaulillahi ta'ala, ada firman dari Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa asna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan yang kau sukai, 2, 3 atau 4. Tapi ada kelanjutannya, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir enggak bisa bersikap adil, fawahidah, maka cukup 1 saja. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Khailan wa qad aslama wa tahtahu 10 niswah. Ada sahabat yang namanya Khailan, dan Rasulullah pernah mengatakan kepada Khailan. Khailan itu tadinya belum muslim, lalu masuk Islam, istrinya sudah 10. Jadi memang dia istrinya 10 itu sebelum masuk Islam, lalu dia masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, amsik arba'an wa farik sa'irohunna, tahan 4, yang 6 ceraikan. Gitu ya. Wa idzam tana'a dzalika fid dawam fala ayyam tani'a fil ibtida'i bil aula. Jika sepertinya ada seseorang yang tercegah selamanya dari sifat adil, maka harusnya dia mencegah dirinya untuk tidak poligami dari awal. Oke, kita bicara naluri laki-laki ya. Sesoleh-solehe wong lanang. Contohnya Pak Sulis, misalnya Kang Sulis kan wong soleh. Lamun ditawari loro pasti gelem. Ya anggoni bagian guru mengkanan enggak, ini guru wasidikiyah nih. Ya ditawari hari bilang mau wadan ayu ya pasti mengkonon lah rasai. Dan wong lanang mengkonon, secara penelitian memang ini sih, tapi saya ini penelitian ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak merasa, saya harap saya minta ilmunya ini gitu loh Mas. Karena laki-laki, maaf ya, ini laki-laki kalau melihat perempuan cantik tuh ketertarikannya cepat, syahwatnya cepat.
Bahkan ada salah seorang sahabat yang hanya melihat wanita cantik, dia memegang kemaluannya, itu langsung keluar sperma. Saking apa ya wong lanang kan maksud. Kalau bicara tentang nafsu gedean perempuan. Tapi kalau persoalan cepat tertarik ada pada laki-laki. Ini kita bicara dewasa nih, ya. Kalau cepat tertarik ada pada laki-laki, tapi kalau besarnya syahwat itu lebih ada pada perempuan. Bahkan perempuan itu kalau sudah merasa klimaks dan puas itu terus-terusan. Cuman wong lanang kan wong lanang. Dalam wong lewat, dalam onder sepupu sepaha, keder kan keder. Puyeng lah naon. Ibarat lamun dalam kebo di bedaki wis puyeng wong. Ya Kak, tapi ada barangkali ada di antara kita yang nggak seperti itu, saya minta rahasianya. Barangkali ada. Kalau normal itu maksudnya ini apa yang saya katakan normal apa aneh maksudnya? Apa tidak semuanya begitu? Laki-laki ke perempuan lihat cantik. Normal ya. Oh, berarti yang rasanya kan begitu? Ya kan dong rasanya? Oh, rasanya. Artinya apa yang saya katakan itu kan tidak hoax. Gini, Ustadz Munir lah gimana gitu lah. Normal. Oh normal. Padahal ahli tahajud 100 rakaat gini. Tapi ya maksa, artinya kita berkata demikian. Nah, maaf untuk perempuan di masa-masa remaja pun demikian, melihat laki-laki lebih dari paras. Tapi berjalannya waktu perempuan oleng. Kalau laki-laki stabil. Jadi sengawi cilik sampai tua lo senengnya wadon ayu lah. Sugi, miskin, pinter, bodoh seneng wong wadon ayu. Wong lanang nih, Pak. Ari wong wadon tidak begitu. Awalnya senengnya ganteng ketika remaja. Tapi berjalannya waktu kantongnya bolong, bocor misalnya. Engko suwe-suwe dah dia bisa seneng wong wadon. Wong wadon ini tahap-tahapannya ya. Ini umum tahap-tahapan. Ketampanan dulu, lama-kelamaan ketampanan tidak dibutuhkan, lalu kenyamanan. Kenyamanan tidak lagi dibutuhkan, keuangan. Mengkonon, jadi bergelombang, prinsipnya bergelombang. Tidak seperti laki-laki. Laki-laki istiqomah. Senengnya tetap nih wong wadon ayu bagian melarat kan? Enggak. Tapi wong wadon, maaf ya, yang umur 35 tahun. Ada laki-laki yang gantengnya kayak Sahrukan misalnya. Tapi umai gobok, beli 2 mobil, beli 2 motor, gelem beli masa gelem. Perempuan yang 35 tahun, bukan perempuan remaja. Kalau perempuan remaja yang masih sekolah, masih SMA, pegawaiannya LC misalnya, yang wong lanang ganteng seneng. Tapi ketika berlanjut apa manin janda, dia mempan wong ganteng. Itu udah pengalaman. Nah, karena dasar inilah Al-Quran maka mengatakan fankihu ma tabalakum minan sa. Ibaratnya kan kita jangan sampai kita menganggap bahwa saya provokator ulung, jangan. Ya, anggap saja saya lagi ngisi pengajian. Tapi sebenarnya memang provokator emang. Jadi gini Mas ya. Sebenarnya Al-Quran itu bukan hanya kitab sejarah dan kitab fikih, tapi kitab psikologi. Kitab di mana tahu sebenarnya wong lanang ku mau konon. Wis duwe rabi begat kadang-kadang. Wis duwe rabi begat. Anak bocah SMA lewat padahal ireng. Luwi ayu rabi kalau bocah SMA. Ya seneng bocah SMA. Ki wong lanang umum. Iya kan? Ya arti umum kan, ini hal yang umum kan. Nah, di hari ini kebanyakan istri itu melarang suaminya untuk menikah lagi. Itu bukan karena sang istri melarang, karena budaya kita sudah rusak. Perempuan-perempuan sudah dibebaskan cara berpikir, sudah main medsos, sudah bertemu dengan orang-orang yang sub circle, sudah bertemu dengan orang-orang yang tidak setuju dengan poligami karena dianggap menyakiti perempuan. Padahal
Ya tapi ada beberapa kasus ya, ya mun bisa adil gue tadi sing pertama karo sing keloro gue tadi tukaran. Besak iya besak. Kan kasusnya maaf inara sedurungnya Habib Bahar rame baik. Kadang-kadang pengen konon meluan kebelakan. Ngomen nggak ngaruh sedikit lah viral dikit, tapi kita viral belakangan. Sebenarnya kalau berkata bagus tidak seorang laki-laki menikah lagi tanpa seizin istri kedua, secara hukum asal sah. Tapi secara uruf dan kebiasaan itu membahayakan. Ya, membahayakan. Karena akan banyak dusta dan akan banyak drama di situ. Mendi Pak, kantor. Sebobot gini. Ngakuin yang kantor. Menslok di waru doyong padahal. Ibaratnya ngomongin yang kantor padahal yang rabi keloro. Itu loh maksudnya. Terus kadang-kadang handphonenya disandi. Ya khawatir sih rabi keloro ngobat Facebooknya di macem-macem lah. Drama kan begini sih. Belum administrasi anaknya nanti akan kesulitan punya akte lahir. Secara sosial agak susah. Lebih-lebih nanti ketika pembagian waris, andaikan si suami itu meninggal. Ini suami. Yang pertama istri KUA, bukan ngomong sah ya. Kalau sah dua-duanya sah. Yang kedua namanya siri. Sebenarnya nggak ada nikah siri dalam Islam. Kunku bahasa ya kiai kene bae. Ning Arab ning apa kitab silangka nikah usir. Wes kembalikan sir itu jahr. Arisir artinya sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi sing penting rukun, sing penting syarat. Ana wali, ana saksi kan enggak? Ya sudah. Ya itu dianggap sir, tidak woro-woro ke tetangga, tidak ngasih tahu ke orang banyak, tidak ngasih tahu ke masyarakat, sembunyi-sembunyi dirahasiakan, maka itu namanya sir, itu aja. Nah, sedangkan yang dipublikasi sampai anak kondangannya kan, semua orang tahu, tetangga tahu, dibonceng sama motor sama suami kemana-mana, maka itu namanya pernikahan jahr, orang bawis. Atau alaniyah, terang-terangan. Sirron wa ala niatan. Nanti ya, jadi pernikahan tuh, jadi jangan banget gini ya, jangan menganggap ini istri sah, ini istri, jangan. Ini kilahuma, dua-duanya sah. Istri siri sah. Istri sah, kawa juga sah. Maka domainnya jangan sampai ada anggapan begini. Seorang suami punya istri dua, yang pertama istri sah, yang kedua istri siri. Ya apa-apaan kan? Apakah kau anggap bahwa istri siri bukan istri sah? Enggak, istri siri tetap istri sah. Suaminya mati. Gitu. Ini kan rahasiakan nih. Tidak ada yang tahu kan? Ini dirahasiakan istri siri nih. Nggak ada yang tahu. Sampai bature dewek dibeli urut. Karena disimpan di apartemen. Lamun sugih, ambil duwe ya, ning sore kita gedang biasa. Tapi lamun sugih pak apartemen. Disimpan bae. Wis suami iki bodoh bae ning istri KUA, ning istri pertama lah katakan. Bodoh, bobat dan sebagainya. Efeknya kan di situ. Nah, kemudian suami meninggal dunia. Bagian istri itu 1/8 warisannya. Arti ya? Sekarang 800 juta, maka bagian untuk istri itu berapa? 100 juta. Wes Kang Sulis warisannya jebol wis. 100 juta ini bagian, yang 700 juta untuk asobah anak-anak, kan begitu. Nah, 100 juta ini harusnya dibagi loro. Iya kan? Harusnya dibagi loro karena dia punya istri dua. Berarti kalau bagi loro, istri pertama dikasih
50 juta, istri kedua. Cuman karena tidak ada yang tahu keberadaan istri kedua, nggak ada yang tahu keberadaan istri kedua, sehingga suami meninggal dunia, harta yang 100 juta itu dipangan kabeh nih istri pertama. Artinya sang suami yang menyembunyikan istri siri itu telah memberikan uang haram kepada istri pertama. Satu. Yang kedua, suami yang nikah siri sama saja dia berhutang kepada istri kedua dari warisannya. Jadi sudahlah ngasih makan uang haram, berhutang kepada istri kedua. Bahaya akhirat ya. Ini kita bicara bukan bahaya dunia. Jadi bahaya dunia, satu, seorang suami yang menikah dengan perempuan tanpa persetujuan istri KUA-nya atau istri alaniahnya, istri pertamanya, maka efeknya pertama secara administrasi, kakak keder dalam bahasa ya, prosesnya lama lah. Yang kedua, perceraiannya, ya tidak ada yang mau cerai, tapi nanti perceraiannya membingungkan. Apalagi nikah siri dengan laki-laki yang zalim, KDRT, galak. Wis, adik kita perempuan, anak kita perempuan dinikahi siri oleh seorang laki-laki yang kita nggak tahu sepak terjang dan latar belakangnya. Temu-temu ninggalaken, plaspur, nggak ngasih nafkah. Lah, cara gugatnya lo ribet. Iya kan? Harus isbat nikah ke pengadilan. Isbat nikah pun harus ada tanda tangan istri pertama. Sehingga mau tidak mau hanya menunggu kalimat talak dari suaminya. Sementara suaminya sudah zalim, kalimat talak nggak keluar juga. Oke? Maka bahayanya kedua adalah proses perceraian. Pertama administrasi, kedua proses perceraian. Yang ketiga, pernikahan tanpa diketahui istri pertama, efeknya adalah drama, kebohongan. Mendimas mana padahal ngalor, mendimas ngalor padahal ngidul, mendimas ngetan padahal ngulot. Kan bodoh ngono. Oli ini coba bodoh-bodoh. Ya belum oli, aja mau halal. Halal. Ya, belum oli kata bodoh. Jadi setiap dina aku mau bodoh bae pegawai Pak. Dusta terus kerjaannya. Bohong-bohong, dusta, efek jelek. Nah, yang keempat adalah tentang warisan ini. Sang suami meninggal dunia, hartanya andaikan 800 juta, wis punya anak lah, katakan dari siapapun anaknya, laki-laki misalnya, maka 700 juta ini untuk anaknya, yang 100 juta ini untuk istrinya, dibagi dua harusnya. Istri pertama dapat 50, istri kedua dapat 50. Tapi karena keberadaan istri kedua tidak ada yang tahu, maka dipastikan 100.000 itu masuk ke sakunya istri pertama semua. Artinya sang suami almarhum ini telah memberikan uang haram kepada istri pertama dan berhutang kepada istri kedua. Efeknya akhirat bukan? Akhirat. Efeknya akhirat. Karena itu pernikahan siri, pernikahan yang kedua halal apa haram? Jawabannya haram. Sah atau tidak? Sah bukan ya. Istilah enggak konon. Sah penting. Tapi haram. Karena efeknya banyak. Efeknya banyak. Kalau nggak ada efeknya nggak masalah. Kita bisa menangan. Idealnya mau menikah lagi maka izin dulu ke istri pertama. Bukan ngomong istri sah loh ya. Ke istri pertama. Cuman pertanyaannya, adakah perempuan di atas muka bumi ini atau di kuburan lah, bulati ya, bulati di kuburan, siswati yang ridho ketika suaminya menikah lagi, ya rata-rata jawabannya emong, karena tidak mau berbagi hati. Nih si rasana nih Pak, analogi ini sebenarnya enak untuk para perempuan sebenarnya ya. Nanti kasih sayangnya dibagi-bagi dong. Kalau persoalan kasih sayang dibagi-bagi, orang tua juga membagi kasih sayang pada anak-anaknya. Ya, Kang Agus punya putri berapa? Adakah yang kira-kira nggak disayang? Oh, nggak ada, disayang semua. Iya kan? Percekcokan antara kakak beradik itu hal yang wajar, rebutan remote, rebutan HP katakan. Tapi tidak ada satu anak pun yang saya abaikan
yang tidak saya pedulikan, semua saya perhatikan. Ketika sakit pun kepikiran keluhan itu. Begitu juga analoginya ketika sang suami punya istri 4. Iya kan? Pak, sama apa beda? Sama saja. Berbagi sayang dong. Iya, Mbak, kalau bicara berbagi sayang, Anda pun punya anak 5 berbagi kasih sayang. Dan tidak ada terkurang sedikit. Hanya saja, nah ini hanya. Apa itu cemburu? Cemburu itu bahasa Arabnya adalah apa? Hasad. Nah. Cemburu itu bahasa Arabnya apa? Oh, enggak ada cemburu. Bahasa Arabnya cemburu itu hasud sudah. Cemburu bahasanya. Tidak suka. Jadi sengsara ketika melihat orang lain itu senang. Perempuan yang dinikahi oleh suami kita, misal lebih cantik, lebih menawan, hatinya panas. Iya, cemburu itu. Berbeda ya, kalau istilah dayus, alladzi yuqirru ahlah misalnya. Nah, cuma cemburu itu diperbolehkan. Hanya saja kalau cemburunya karena poligami, jangan. Karena poligami disyariatkan dalam Islam. Ya, Isma enggak? Mangai di besok akad ya, Mang. Mumpung lagi langka kan. Oh, dioncop kita lebih apa wis. Tapi yang jelas mah, poligami itu sah. Tapi jika tanpa ada izin daripada istri pertama, maka hukumnya haram. Haram tapi sah. Ngerti kan haram tapi sah? Haram tapi sah. Sama seperti khitbah. Jelaskan persoalan khitbah. Khitbah itu lamaran. Atau khitbah itu namanya tunangan. Apakah setelah khitbah, setelah lamaran dan tunangan, perempuan dan laki-lakinya boleh gandengan tangan, pegang-pegangan cincin? Haram. Siapa yang ngajarin begitu? Islam yang ngajarin begitu. Khitbah itu tolabun nikah. Lamaran atau tunangan itu tolabun nikah. Menyatakan dirinya untuk menikahi anak perempuannya, itu namanya khitbah. Ya, khitbah itu boleh secara langsung ke perempuan. Tapi kalau masih punya wali, maka keputusannya ada pada wali. Begini. Khitbah itu cukup seorang laki-laki mengatakan, Mbak, saya mau menikahi sampean, siap apa enggak, mau apa enggak? Mau mas, khitbah. Ngerti ya? Nah, ketentuannya nanti sama walinya. Ketuanya sama walinya, wis. Cincin itu apa mani wedus misalnya. Kau cincin, wedus, kelapa dan sebagainya. Itu budaya kita. Nggak punya cincin khitbah nggak apa-apa. Mas kawin aja nggak apa-apa, nggak ada gitu maksudnya. Apalagi persoalan cincin. Yang penting kita datang, seorang diri boleh, membawa keluarga besar kita adab. Anak Ustadz Kang Agus kawin di ngomong-ngomong keluargaan. Ya karena oli je hukumnya, ngerti hukumnya gitu. Jangan kita orang awam ya, jangan kita orang awam. Datang seorang diri tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa kakak, tanpa adik, tanpa motor misalnya, melaku nih Ramadan, Pak, saya berkenan dengan putrinya Bapak dan ada keinginan saya untuk menikahi putrinya Bapak. Bagaimana Pak? Insya Allah saya menerimanya Mas. Sudah, khitbah terjadi. Oh no, khitbah terjadi. Nah, kesalahpahaman orang di hari ini, kula lo deleng ya, khitbah lamaran di tangannya kah? Di mek nanang, jadi dewek sih halal dia kata. Haram. Cincinnya dibenang, dicium pipi ya cepet. Nah, enak teman. Hari umum konon guru kita pengen lamaran berkali-kali. Lamun oli ya, lamun enak sih lamaran. Haram lamaran tuh. Kalau misalnya di dalamnya ada cumbu-cumbuan, gandengan tangan, apa telepon-teleponan, panggil sayang-sayangan, nggak ada tuh. Kita hanya diperbolehkan halal bersama pasangan kita tatkala sudah akad nikah. Fix ya. Jadi kalau ada tetangga kita lamaran kok aneh misalnya, pegangan tangan, wis dempet-dempetan, dan itu diperbolehkan untuk oleh ayah dan ibunya, berarti ayah ibunya ngerti dosa. Wadayus alladzi yuqirru ahlah.
Dayus namanya. Kan baginda Nabi SAW mengatakan, salasatun harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Pertama, mudminu khamrin, pecandu khamar, wal'aq, orang durhaka kepada orang tuanya. Nah, yang ketiga, waddayus. Waddayus alladzi yuqirru Allah. Lalu khitbah atau melamar perempuan yang sudah dilamar oleh seseorang haram. Contoh, ada perempuan namanya Fatimah, sudah dilamar oleh Mas Totong, orang tuanya sudah menerima. Suatu ketika Anggoni melihat lagi, seneng rupanya sih, dilamar si Dewi, siapa namanya? Fatimah dilamar, haram. Goninya haram, yang tahu si Fatimahnya nerima juga haram. Paham ya? Tapi sekian, tiba-tiba si Totong sebagai pelamar pertama, khotib pertama, ditinggalin begitu saja tanpa ada keputusan apapun. Kemudian akhirnya nikah si Fatimah dengan Goni. Pernikahannya sah atau tidak? Sah dong. Pernikahannya sah nggak? Haram, gitu loh. Sah tapi haram. Banyak hal-hal yang sah tapi haram banyak. Sah bisa, haram ya haram. Bira-bira. Contohnya seperti itu. Begitu juga ya, haramnya sih haram karena merebut orang lain sih. Merebut orang lain kan nggak boleh kan, menyakiti hati sesama muslim. Jadi nggak diperbolehkan. Jadi di dalam khitbah itu nggak ada rukun, nggak ada syarat. Terus madu teka. Terus apa harus ke rumah perempuan? Nggak, nih sekolahan juga apa? Dilamar gak? Tapi keputusan mutlak ada pada walinya. Ada bahasa kayak wong nembak temenan. Nah sebenarnya cuman wis aja di padana, aja di padana, aja di padana ya, aja di padana sudah diterima kan? Ya oke sih kalau kembang ditempel duduk khitbah harane. Khutbah Jumat. Hari khitbah itu melamar perempuan, datang ke rumahnya, disetujui oleh walinya, titik. Walinya andaikan tidak setuju, maksudnya walinya andaikan berubah pikiran, maka boleh untuk menggagalkannya. Mas Totong punten ya, lamarnya tak batalaken. Wis setelah itu boleh menerima laki-laki lain. Ngerti ya? Jangan sampai belum dibatalkan kepada pelamar pertama sudah menerima pelamar kedua. Nah, ini haram. Nggak boleh. Gampang kan, jadi nggak harus ada cincin apa-apa, mana kalau kita nggak beli duit kan. Wis yang penting gedang bae setungkun nggak bapak. Lamar-lamaran, langkah gedangnya juga bapak, mau tangan kosong. Yang namanya lamaran atau khitbah itu hanya dengan lisan saja, mengungkapkan isi hati. Orang usah ada cincin-cincinnya, apa mana dipasangkan cincinnya yang lanang wadon langka. Wis sira bae ki masakan anak ustadz bisa. Kalau ustadz lo kayak mengkal. Ustadz ayo sini, sok ambung-ambungan dikit. Ustadz Briben, lulusan Padepokan apa mondok. Apa tuh boleh. Kula pernah bilang beberapa kali bukan? Bengen ya. Bengen pernah bilang beberapa kali. Gini, kalau mondok tuh 2008. Nah, 2009, 2010 masa-masa renggang. Masa-masa mencari jati diri lah. Karo abah sering meluan, anu nang motor kan enggak. Bus melu mana. Nah, beberapa kesempatan enggak. Beberapa kesempatan meluan karo abah, kayak mangan. Anak mana nggak ngundang ustad terus begitu tuh. Mana digandeng dingin. Kita kayak sih kita belajar pondok kok bloli makanan kayak sih. Kayak sih bloli. Tapi kenyataannya marak di mana-mana seperti itu. Jadi tidak disahkan seorang laki-laki yang sudah melamar perempuan atau perempuan yang melamar laki-laki lalu bersentuhan tangan, tidak disahkan. Yes, kita lanjut ke poligami ya. Fa idzam tana'a dzalika fid dawam fal ayyamtani fil ibtida bil aula. Apabila seseorang menganggap saya nggak bisa adil selama-lamanya, maka dari awal kau tidak diperbolehkan poligami. Haram poligami.
Poligami lo haram. Tapi sah tidak nikahnya nanti? Sah. Artinya kan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau Anda tidak bisa adil, jangan poligami. Satu saja, itu perintah Al-Qur'an begitu. Tiba-tiba diomongin Ustaz makanya beli nurut maksa kawin maning. Nah, kawin maningnya sah apa tidak? Sah. Meskipun dosa. Gitu. Wa hadzal hadits mubayyinun lil murad min al ayah wa huwa ay yankiha thnaitain aw thalathatan aw arba'atan wa la yajma'. Ini hadis ini ya. Hadis maksudnya hadis tentang ghailan. Ini menjelaskan tentang diperbolehkannya seorang laki-laki menikah menikah 2, menikah 3, menikah 4, dan tidak diperbolehkan mengumpulkan di antara mereka sesama saudara. Lah, adi karo kakang lana apa wadon kan dinikahi bersamaan. Wa qad inaqada al-ijma' ala adami ziyadah 'ala al-arba' lil khurri. Untuk kita yang merdeka tidak boleh lebih dari berapa? 4. Wa li ghairihi 'abdan kana aw mub'adhan, dan untuk hamba sahaya sintani faqat, maka cukup 2 saja. Sekarang falau zada khurrun ala arba'in, andaikan ada seorang menikah lebih dari 4 alias 5, 6, 7, wa ghairuhu ala sintaini fi aqdin wahid, atau budak misalnya menikah 2 sekali. Jadi budak itu maksimal 2. Ya, kita pasti nggak mengerti budak sekarang. Kipas nggak jalan tak? Ma'arif jalan nggak? Kalau zada hurun ala arba'in wa ghairuhu sintain. Jadi ada 2 istilah, ada orang merdeka, ada budak. Kalau orang merdeka maka maksimal 4. Kalau menjadi budak hamba sahaya maka maksimal 2. Nah, andaikan ada orang nikah sekaligus 4 sah. Nikah sekaligus 4 sah. Tapi andaikan nikah sekaligus 5, maka 5-5-nya nggak sah. Gitu loh maksudnya. Ngerti ya? Kan ada, boleh nggak saya menikah dengan 4 wanita? Boleh. Maksud asal duit maksudnya ya. Asal duit, asal sugih. Pun sih ciri-ciri utama kudu wong wadonku ngulati ning kono. Mas Edi ya. Ingat-ingat nih, wong wadonku ngulati ning duit wis. Ora usah sing ngarane pamer-pamer ketampanan diusah. Sing blesak ireng geteng pesek kuntet misalnya. Lamun duitnya akeh sih. Ya pasti insyaallah. Karena emang perempuan itu lebih tergiurnya ke harta kalau sudah umur 30 tahun. Kalau masih remaja 17, 20, perempuan melihat fisik dan melihat jasmani laki-laki tersebut. Tapi kalau sudah 30, 35 sudah beda pikirannya sudah. Beda. Makanya wong pirang-pirang poligami itu lamun lanangnya sugih biasa. Ujiannya wong lanang ketika sugih. Lamun ujiannya wong wadon ketika melarat. Itu udah ini ya. Ini sudah menjadi rumus ya. Ujian seorang laki-laki ketika kaya raya berhasil. Oh enggak, wis katakan duwe mobil loro wis lah. Nah, ujiannya wong wadon itu ketika miskin. Wong lanang wis sugih pengen nambah. Wong wadon ketika miskin dia bisa berpotensi selingkuh. Digoda oleh perempuan laki-laki lain. Ini hukum sudah. Ya tapi kinsi adab ya. Ini zaman di mana terlepas dari pembicaraan kita poligami ya. Ini zaman di mana banyak perempuan yang sudah berani untuk berkhianat dari suaminya. Mungkin di antara kita belum ada yang rasain. Mungkin ya. Tapi di luar sana yang sudah COD-an katakan. Ini bahasa COD-an, bahasa sabun. COD-an. Teman sekantor tergiur. Bahkan teman pengajian. Sini di post gas wingi ke teman pengajian
bisa selingkuh dengan teman laki-lakinya, bisa berselingkuh dengan teman laki-laki. Jadi hari ini hari bebas. Hari bebas tidak seperti dulu wanita yang terkurung. Sekarang kebebasan gender diutamakan ketimbang dulu. Saya lebih suka dulu. Perempuan jangan kerja. Perempuan di rumah saja, jangankan kerja. Melu mulu dan melu aja gitu. Wadon, marhabatan melu aja. Apa main tahlilan kan? Wis seluruh berkat sih bagian yang mana? Ngapain wadon melu-meluan? Terus wadon pun di rumah, tapi tetap sang suami itu kalau ada waktu ajak jalan-jalan gitu saja. Nah di hari ini kebanyakan perempuan nggak pada betah di rumah, pengennya keluyuran. Digawan yang suami mendi-mendu pengennya balik baik zaman sekian mau kok. Di zaman dulu enggak. Suami kemana dia pasti ikut. Suami kesini ikut, suami kesini ikut. Suami bilang jangan kerja, manut pak. Nah sekian beli waktu berkarir, berkarya. Ini sementara perempuan ketika diizinkan berkarir, bekerja, apalagi si perempuan tersebut cantik, lalu di tempat kerjanya bertemu dengan seorang laki-laki dan laki-laki itu menyatakan ketertarikannya meskipun udah punya suami. Awas, hati-hati, perempuan gampang tergoda. Ya, perempuan tuh labil dan gampang tergoda. Bahasa labilnya tinggi dan gampang tergoda tinggi, Pak. Di alam deh seneng mau ngaden. Sebenarnya di alam deh seneng. Maka kalau mau selamat nih, prinsipkan dalam diri kita jangan sampai istri-istri kita kerja. Terus di rumah baik. Oh nyapu baik ta? Beli kita nyapu beli berapa kan? Lamun ngotot wong wadon. Sekian sih wong wadon dipai ilmu setit itu wis lawan yang lama. Jadi ceritanya, kulau pernah ngomong kan. Tugasnya wong wadon iku wis nonggo di rumah baik. Tugasnya wong lanang ku nyapu, ngepel. Netizen ngomong diomongkan kegirangan. Benar, setuju. Wah, dajal muncul lagi. Oke, perempuan itu tugasnya, laki-laki tugasnya nyuci piring apa. Kalau perempuan ditugaskan itu berarti harus digaji perempuan. Setuju Pak Ustaz, siap Pak Ustaz, setuju. Senang banget. Kudunya disenang banget. Jadi wong wadon skin, iya ya. Kita ku beli kayak bengen. Tidak seperti zaman dulu yang terkurung lebih selamat. Gini, logikanya ya. Kalau berbicara teknologi maju sekarang. Tapi kalau berbicara keamanan dan kenyamanan dulu. Kira-kira idza tarodo apabila berselisih, apabila berselisih antara kenyamanan dan kemajuan, pilih mana? Hah? Kenyamanan. Jadi Pak Soeharto enak zamanku toh. Iya kan keamanan itu keamanan. Ya perang paling perang antar kuwen sih. Aku bentar anak ya karo kedaung metelaran lah masuk ke desa kok enggak. Adapun wong-wonge lo serius. Duit selawe perak kan payu banget sih arti. Kenyamanan enggak seperti medsos sekarang. Arti di zaman dulu kiai itu dianuti bang. Perempuannya nurut-nurut, masyarakatnya nurut-nurut, ta'dim sama kiai. Hormat-hormat. Diaturi muludan, kabeh. Umai kiai lu selalu rame pak. Zaman dulu umai kiai selalu rame. Abdi dalamnya tuh tetangga-tetangga kita sendiri. Ya sekarang nggak ada. Ya firruna minal ulama. Di hari ini pada lari dari ulama. Bahkan di medsos itu perpecahan umat kelihatan. Ya, kalau bicara perempuan kita mau maju atau mau aman, kita lebih milih aman harus. Betul, istri kita bakal maju kalau kerja. Apalagi nih luar negeri. Awas dinyindir sama-sama gitu ya. Bang Edi tenang, hatinya tenang. Saya ngomong nggak bakal nyindir siapa-siapa. Emang kalau nggak ada Bang Edi pun saya ngomong demikian. Tapi kita harus jelaskan ngomongnya tak sebutakan ya. Artinya maju secara ekonomi, maju jualan, bisa transfer, bisa bangun rumah, tapi secara keamanan, kenyamanan itu enggak ada. Kenyamanan, keamanan enggak ada, khawatirnya itu besar.
Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i. Arba'un, ada 4 perkara min sa'adatil mar'i. Ada 4 kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Istrinya soleh. Yang kedua, wa auladuhu abroron, anaknya berbakti. Yang ketiga, wajironuhu sholihin, tetangga-tetangganya baik-baik. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladih, rezekinya itu ada di negerinya sendiri atau ada di rumahnya sendiri, sehingga antara suami istri nggak perlu untuk berpisah. Kalau kita punya 4 perkara ini, kita sudah mendapatkan kenikmatan dunia sebenarnya. Guys, pasangannya baik, anaknya baik, ya kan? Tetangganya baik, rezekinya nggak harus kemana-mana gitu mas. Gitu, rezekinya harus kemana-mana. Salah satunya nggak ada aja nggak enak. Istrinya baik, tapi anaknya aja kurang ajar, nggak enak. Atau anaknya soleh, istrinya kurang ajar, nggak enak. Atau istri soleh, anak soleh, tapi duit tangga usil, belinya sekati. Nah, gue lagi seneng bilang kontennya wong kang tetangga usil. Anggal dina, gue nggak akan. Sekinnya lagi diundangnya kiai, padahal si usil wong lempar tetangga, lagi dibela bener itu biasa. Ya salah masalah. Usil gak bisa sek uang, ada tetangga lo usil. Udah tangga rewel ku anggal bisa uripe kah ditenang disewoti maning dijokot main tanahnya diusili main anaknya dikiman dan sebagainya. Maka di hari ini hari dimana kebebasan di mana-mana itu harus hati-hati waspada. Baik, terakhir saya bacakan saja ya, nggak perlu dijelaskan. Illa yumkinul jam'u, karena kalau dinikahi semua nggak akan mungkin. Oh, wala auliyata li ihdahunna 'alal baqiyat, dan 5-5-nya atau 6-6-nya apabila dinikahi bersamaan maka tidak ada di antara mereka yang lebih utama. Naam, in kana fihinna may yahrumu jam'uhu ka ukhtaini wa hunna khamsun aw sittun fi qurrin aw thalathun aw arba'un fi ghairi ikhtassal butlan bihima aw fi 'uqudin batal al-'aqdu fil khamisati wa ma ba'daha. Ya, apabila ada 5 perempuan, ini mah konsep dasar banget ya, ada 5 perempuan lalu dinikahi secara keseluruhan maka semuanya batal, itu ya. Kalau 4 dinikahi secara keseluruhan maka sah berturut-turut, bukan saya menikahi 4-4-nya, bukan berturut-turut maksudnya, maka sah. Tapi kalau 5 tidak sah. Nah, kalau 5 ada di antara 5 ini yang kakak adik, kakaknya dan adiknya, maka kakak adik dua-duanya tidak sah, yang sah hanya yang 3 saja. Intinya si konon. Ya. Kemudian qala Syekh Izzuddin, kita langsung saja ya. Ini hikmatu tahsisil arba', kenapa harus 4? Kama qila inna ghaliba umuri hadhihi syari'ah mabniun ala tatbiq. Urusan-urusan perkara-perkara syariat itu biasanya dibangun karena 3 perkara. Wa tarkiz ziyadati alaih, tidak lebih daripada 3. Kama fit thaharah, nyuci muka 3 sunahnya gitu loh. Nyuci tangan 3 gitu tuh. Wa imhalu muddatish syar'i, masa iddah 3 bulan. Terus 3. Wa ni wadzalik falau zina huna 'alal arba', atau 3 lebih daripada 3 1. 3 ini sunnahnya 3 dikasih toleransi 1 wis gitu loh. Jadi akhirnya 4 gitu. Falau zida 'alal arba', apabila lebih daripada 4, lakanat naubatu kulli wahidin la ta'udu illa ba'da aktsari min 3 layan. Pokoknya tidak sah yang kelimanya. Wa fihi mukhalafatul lima marra wa qila al-hukmu mura'atul akhlaq al-arba' fil insal al-mutawallad ala anha anwa'us syahwah. Macam-macam. Hikmahnya adalah agar kita tidak mencampur adukan kaitan dengan sunnah dan syahwat. Qala Syekh Izzuddin, kana fi syari'ati sayyidina Musa yajuzu lirrajul ayatazawwaja fi khairi hasrin taghliban li maslahatir rijal.
kalau Nabi Musa itu membela laki-laki. Wis pira bae nikahe gitu. Nikahnya berapa lagi? Min ghairi hasrin, tanpa batasan. Ayat tazawwaja min ghairi hasrin taghliban li maslahatir rijal, karena ngebela kepentingan para kaum laki-laki. Jadi di zaman Nabi Musa, laki-laki menikah dengan 100 perempuan boleh. Itu maksudnya mah. Tapi wa fi syariati Sayyidina Isa, di zaman Nabi Isa, la yatazawwaju ghairu wahidin taghliban. Poligami nggak boleh. Gitu ya. Di zaman Nabi Isa poligami nggak boleh. Li maslahatin nisa. Itu karena kepentingan perempuan. Karena perempuan hilarati biasanya. Fara'at syari'atu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maslahatan nau'aini bil adadil mahsus ay fil jumlah wallahu a'lam. Nah, untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ada di tengah-tengah an-nau'ain, dua pendapat ini apa namanya ada di tengah-tengah dua pendapat. Fa in qila mal hikmatu fi ri'ayati sayyidina Musa lirrijal wa syari'ati sayyidina Isa. Kemudian apa hikmahnya untuk menjaga syariatnya Nabi Musa untuk para laki-laki, kepentingannya begitu juga Nabi Isa untuk para perempuan. Qultu yuhtamal wallahu a'lam anna fir'aun lamma dzabahal abna wastad'afa ar-rijal. Pernah si Fir'aun ini pernah menyembelih anak laki-laki banyak. Wastad'afa ar-rijal, pernah menindas para laki-laki. Nasaba ayyu'amilahum sayyidina Musa biri'aya ala khilafi fi'li dadik al-jabbar bihim. Maka dari itu para laki-laki di saat itu dikasih kelonggaran untuk menikahi perempuan sebanyak-banyaknya, karena dari kecil sampai tua mereka tertekan di bawah pemerintahan siapa? Fir'aun. Walamma lam yakun li sayyidina Isa fir rijali abun. Sementara Nabi Isa kenapa membela perempuan? Karena Nabi Isa sendiri nggak punya bapak. Arti kan? Ya, lam yakun li sayyidina Isa fir rijal abun. Wa kana aslu imra'atun nasaba ayyura'i jisi aslihi wa ri'ayat lahu falyata'ammal. Wa yusannu alla yazida fin nikah ala wahidatin min ghairi hajatin dhahirah. Kalau tidak ada kepentingan apa-apa, maka jangan dianggap poligami itu sunnah. Ya, wa yusannu, disunahkan alla yazida fin nikah ala wahidatin, enggak usah nambah-nambah. Cukup Kang Sulis satu saja. Insya Allah aman. Qala Allah Ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian semua tidak akan mampu bersikap adil di antara istri-istri kalian walau harastum, meskipun kalian berambisi untuk menjadi adil. Saya adil, nggak bisa. Enggak bisa. Pasti berat sebelah. Ya. Wa qad yatra'u 'ala ta'addud ma yaj'aluhu manduban. Poligami itu ada yang dianggap sunnah, atau makruhan, atau muharraman, wa dzalika tab'an bi'tibari wa ahwalin tata'allaqu bi syasil li yuridu ta'addud az-zawjat. Itu semuanya tergantung daripada spekulasi, perhitungan dari orang-orang yang memang ada keinginan untuk menikah lebih dari satu. Fa idza kana ar-rajul bihajatin li zawjatin ukhra, misalnya boleh laki-laki itu ingin mempunyai istri lain. Ka'angkana la tu'iffuhu zaujatun wahidah. Alasan pertama, mungkin laki-laki kurang terjaga oleh istri pertamanya. Jadi istri pertamanya itu kurang ngurusin. La tu'iffuhu zaujatun wahidah. Au kanat zaujatuhu al-ula maridah, atau istri pertamanya misalnya sakit-sakitan. Au aqiman, atau istri pertamanya nggak bisa ngelahirin anak. Gitu. Wa huwa yarghabu bil walad, sementara suaminya itu berambisi untuk punya anak. Wa ghalaba ala dhannihi ay yaqdiru ala al-'adli bainahuma. Sementara sang suami memprediksikan kalau saya poligami pasti adil. Karena hadza ta'addud manduban, maka poligami dalam keadaan seperti itu disunnahkan. Arti ya, istrinya sakit-sakitan, gitu loh. Yang kedua, istrinya mandul padahal suaminya pengen punya anak. Yang ketiga, istrinya nggak bisa ngopeni temenan. Ya, nggak bisa ngopeni temenan. Gitu. Terus sang suami punya prediksi, saya kayaknya adil deh. Maka dalam keadaan seperti ini bagaimana?
sunnah li'anna fihi maslahatan masyru'ah. Banyak manfaatnya, banyak masalahnya. Wa qad tazawwaja katsirun minas sahabah bi aktsara min zaujatin wahidah. Tuh, para sahabat saja rata-rata istrinya lebih dari satu. Begitu. Tapi idza kana ta'addud li ghairi hajah, kalau tidak ada kepentingan apa-apa, pengen poligami, wa innama li ziyadati tana'um wa tarfah. Hanya keinginannya itu pengen bernikmat-nikmat dan bermewah-mewahan. Wasyakka fi qudratihi, dan dia ragu atas kemampuannya ala iqamatil adli baina zaujat, sepertinya nggak bisa adil. Fa inna hadzal ta'addud yakunu makruhan, maka poligami ini dianggap apa? Jadi kalau ada laki-laki istrinya masih seger gitu loh, masih baik, masih memperhatikan, nggak sakit-sakitan, nggak mandul juga, lalu hanya karena melihat wedus bedakan misalnya, kemudian senang ngelamar dia dan menikahi dia, ya pernikahan poligaminya sah, tapi hukumnya makruh. Tapi jari kamu ini beli papa makruh kan? Ya sih penting oli kan makruh kan, nggak dosa ya penting, nggak dosa. Sih penting halal, ya makruh nggak sih penting halal gitu. Li'annahu li ghairi hajah, li'annahu rubbama lahiqa bisababihi dararun fi zaujat, sebab bisa jadi nanti ada kesusul banyak sekali maldharat pada istri min adami qudratihi 'alal 'adli bainahunna, kalau nggak bisa adil. Di rumah istri pertamanya 2 bulan, di rumah istri keduanya 2 hari. Itu pengakuan helwa jadi helwa kan ngakuwe mongkon. Ini karena seneng pisan ning kene cuman 2 dina. Sebenarnya sih kalau ada komitmen awal nggak apa-apa. Ini contoh ya. Neng, abang mau nikahin Neng. Tapi nih, Neng tahu sendiri abang adalah seorang guru di sekolahan. Sekolahnya dekat dengan rumah abang nih, Neng. Otomatis abangnya harus bolak-balik ke rumah. Kamu sebagai istri abang mentoleransi nggak kalau abang misalnya pulang ke rumah sebulan sekali? Siap bang, olive gitu tuh, gitu ya. Tapi untuk masalah makan nggak boleh toleransi, harus sama. Jadi aja bahasa kalian, Neng, punten ya Neng, kalau istri pertama tak pai ayam dan burger, sira tahu oncom bae ya. Oh meskipun setuju nggak boleh. Untuk makan ya, meskipun setuju nggak boleh. Kita harus menyamakan. Begitu juga senyuman. Ke istri pertama harus memperlihatkan cinta, ke istri kedua harus memperlihatkan cinta. Apalagi dua-duanya kumpul di depan kita. Lalu kok kita nggak bersifat adil, yang pertama diratukan, yang kedua ditindas kongkong nyuci piring, pas berarti kita nggak bisa adil. Ngerti ya gitu ya? Nah, kemudian dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah yang meragukan menuju kepada sesuatu yang dia meragukan. Idza ghalaba ala dhanni, apabila dia merasa cukup yakin, au ta'akkam, atau dia sangat yakin, annahu la yastati', dia tidak mampu, intazawwaja aktsara min wahid, andaikan menikah lebih dari satu, ayya'dila bainahun, bersikap adil, imma li faqri, bisa jadi karena dia miskin, au li dha'fih, atau dia lemah syahwat dan sebagainya, au li adamil wuthuq min nafsi, dia nggak percaya sama diri sendiri, tidak percaya terhadap fil maili wal hif, sepertinya saya nggak bisa adil. Fa inna ta'addud 'inda idzin yakunu haraman, maka poligami dianggap haram. Nih, dia nggak percaya diri, adamil wuthuq min nafsi. Kamu kalau poligami adil nggak kira-kira? Ya kaya sih membuang begitu loh, awaknya dewek pun dia nggak ngandel gitu. Atau maaf ya, aja maning tuh sugi duit 10.000 baru amel ngulati, nganggo mangka ngasih makan istri pertamanya susah dia. Ya oke. Bahkan sering marani mampir nih batur untuk bisa joinan udut sebatang. Wis belagu-belagu pengen poligami mungkin. Ya belum. Iya bahasa kan gini. Ini bukan saya bicara ya ini. Idza ghalaba ala dhanni,
kalau dia merasa cukup yakin, zon itu keraguan tapi cukup yakin, au ta'akkad atau yakin sekalian, annahu la yastati, dia sepertinya tidak mampu, intazawwaja aktsara min wahidah, dia menikah lebih dari satu, ayya'dila bainahum, dia tidak mampu bersikap adil. Bisa jadi imma li faqri, karena dia miskin, ya, au li dha'fi, atau dia lemah. Cuman begini, lamunan, isi lamun. Penghasilan kita sehari 10.000. Istri pertama dikasih 5.000 perak, istri kedua 5.000 perak, dan dua-duanya sama-sama ridho baru boleh. Itu kan guys. Kan ini ada bahasa prinsip 10.000 di tangan istri yang tepat. 10.000 di tangan istri yang ya waras wong lanang di bokonan ya. Cuma rata-rata kan error wong lanang gini. Wis 10.000 lu hebat cira di pasar boros temen. 10.000 susuk tapi susuk pas kali bira karo 2.000. Boros temen sih aku. 10.000 kali 2.000 dianggapnya bor. Ya berarti ndase wong lanang ke error manji. Lamun waras dibeli ya dipai 150 kan. Atau dipai titik tapi aja akan komentar. Kulan nang bagus ya. Faidatun wallahu a'lam.